Mari kita buka Alkitab kita, Amsal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, ayatnya juga bisa ditampilkan. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu dengan suara yang keras, dengan iman, lalu kita akan amenkan bersama-sama. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, sama-sama 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Yang percaya katakan, amin. Kita baca sekali lagi, kata engkau kita ganti nama kita masing-masing. Katamu kita ganti juga dengan nama kita masing-masing. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Jika Budiono tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan Budiono. Amin. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul tawar hati. Mari ucapkan sama-sama, 1, 2, 3. Apa itu Pak Pendeta? Tawar hati itu apa? Tawar hati itu adalah situasi kondisi hati kita yang mana sudah dalam keadaan terpuruk. Hati kita sudah mulai merasa capek, merasa kecewa, merasa sedih, merasa putus asa, tidak ada semangat gitu ya. Lalu kemudian kita menyadari kehidupan ini rasanya sudah tidak bisa lagi kita perjuangkan, rasanya sudah mentok dan itu melelahkan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nggak ngalami keadaan kesesakan? Yang pernah angkat tangan coba. Oh ternyata bukan cuma saya. Bisa jadi kesesakan itu karena masalah keuangan. Bisa jadi kesesakan itu masalah penyakit. Bisa jadi masalah kesesakan itu tentang keluarga. Dan banyak hal masalah-masalah kehidupan yang menekan kehidupan kita. Menekan hati dan pikiran kita. Tetapi firman Tuhan berkata pada pagi hari ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, akibatnya apa? Kekuatan kita jadi kecil. Tuhan ingin pagi ini supaya kita tidak tawar hati, setuju? Tolong bilang sama sebelahnya tanpa salaman, bilang begini, dilarang tawar hati. Ya, kita nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa Bapak Ibu. Walaupun memang secara data statistik sampai hari ini COVID-nya belum sirna, belum habis total. Walaupun banyak orang sudah tidak kena COVID, yang kena COVID cuma sedikit, tetapi dampak dari COVID, krisis ekonominya masih berkepanjangan. Dan tidak sedikit orang yang mengalami stres, bahkan depresi gara-gara soal keuangan. Saya nggak perlu tanya toh, tanggungan utangnya berapa, tanggungan bebannya berapa, satu orang tak tanya satu-satu nggak mungkin. Karena dari depan sudah kelihatan wajah-wajah terbebani semua ini. Saudara-saudara, hidup ini kita lihat di dalam Alkitab berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita jadi kecil. Kenapa ayat ini disebut dengan kata, diawali dengan kata jika? Jika itu sama dengan seumpama, seandainya. Ya. Berarti tawar hati itu adalah sebuah keputusan dari pilihan. Dalam menghadapi kesesakan, kita diperhadapkan pada dua pilihan. Kita bisa pilih tetap kuat, tetap semangat, tetap percaya, atau kita pilih tawar hati. Saudara-saudara, tetapi Alkitab sudah memberitahu, orang yang memilih keputusan dengan tawar hati, maka pasti kekuatannya jadi kecil. Saya berdoa kita semua tidak sampai tawar hati, amin. Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun pergumulan kita, jangan sampai tawar hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus lebih besar dari setiap masalah kita, amin. Kita punya Tuhan Yesus lebih dahsyat, lebih hebat dari setiap tantangan yang kita hadapi. Jangan pernah takut. Saudara-saudara, kalau kita ngomong sama orang gitu ya, jangan tawar hati, jangan tawar hati. Kadang-kadang kita ini masih dibantah. Saya pun pendeta ngomong, jangan tawar hati, jangan tawar hati. Selesai khotbah di tempat parkir, ketemu jemaat, dibilang begini saudaraku, dibantah. Pak pendeta, kalau ngomong jangan tawar hati, jangan tawar hati. Ngomongnya itu gampang. Betul ya? Teorinya itu gampang Pak. Tetapi secara praktek, secara realita, untuk melawan tawar hati itu tidak segampang membalik telapak tangan.
Yang namanya melawan tawar hati itu berat. Setuju? Ya, ngomongnya gampang, prakteknya susah. Teorinya sih gampang, realitanya berat. Nah, saudara-saudara, kenapa Alkitab mengatakan kepada kita jangan tawar hati pada masa kesesakan? Ya, Alkitab jelas berkata kekuatan kita jadi kecil. Kalau kekuatan kita kecil, tambah lama tambah kecil, tambah lama tambah kecil, sampai kekuatan kita habis, lalu kita mulai angkat tangan menyerah. Menyerahnya bukan sama Tuhan, tapi menyerahnya sama keadaan, menyerahnya sama nasib. Banyak buktinya tuh, orang lompat dari apartemen. Buk. Ya, ada lagi yang nabrakkan diri dengan kereta api. Ada yang minum Baygon. Saudara, ada yang main ayunan pakai leher. Waduh, mereka semua orang-orang yang putus asa, depresi, mereka tertekan, mereka tidak tahu harus bagaimana dan mereka berpikir bahwa mati itu jauh lebih baik. Padahal hidup ini lebih penting daripada apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Betul? Firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari hal-hal lahiriah saja. Manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kita itu sebetulnya supaya tidak tawar hati, kita itu butuh firman. Bilang sama sebelahnya, butuh firman. Yakin sama saya, percayalah sama saya. Orang Kristen kalau enggak suka baca firman, mau hebat pelayanan kayak apapun di atas mimbar, pelayanan dari Senin sampai Senin, kalau dia enggak pernah baca firman, dia enggak akan bisa stabil kekuatannya. Enggak bisa stabil. Bukan cuma pendeta, semua kita jemaat Tuhan harus suka baca firman. Bukan cuma baca, renungkan, resapi betul, hayati betul. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ini hidup semata-mata firman itulah yang menopang kita. Orang kalau nggak punya firman saudaraku, itu gampang stres. Nanti nggak sesuai harapan sedikit, kepikiran stres. Nanti nggak seperti yang diinginkan, kepikiran stres. Betul apa betul? Kalau stres berlanjut-lanjut namanya depresi, tertekan. Dan Anda tahu cirinya orang depresi? Cirinya orang tertekan itu enggak langsung cekikian sendiri, terus ngelamun, terus enggak doyan makan, mengunci diri di kamar. Bukan itu, pertama kalinya itu gejalanya begini, diam-diam suka begini, lihat saya. Orangnya nonton sinetron, tapi tiba-tiba bisa begini. Itu namanya tertekan. Ya, orang kalau sudah suka ambil nafas panjang, nafasnya dibesarkan gitu ya. Ini kalau enggak segera dikasih firman, enggak segera disadarkan, enggak segera ditolong, lama-lama dari mulutnya ini keluar kata-kata sambat. Begini. Diterus-teruskan, ngomong begini. Walah Tuhan, Tuhan. Hidup kok kayak gini. Walah Tuhan, Tuhan. Sampai kapan COVID ini? Betul apa betul? Mulai mengeluh, mulai kata-katanya negatif, mulai merasa tidak berarti. Dan orang seperti ini jangan harap mendapat mujizat. Jangan harap mendapat terobosan, jangan harap mendapat kemenangan. Maka itu jangan tawar hati. Bagaimana Pak Budiono supaya saya enggak tawar hati? Coba kita buka Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31, mari kita lihat sama-sama saudara. Supaya kita tidak lemah, kita tidak kecil kekuatan kita tetap survive, bisa bertahan, bahkan sampai menantikan waktu Tuhan menyatakan kemenangan buat kita tetap semangat selalu. Bagaimana caranya? Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja wali yang naik, terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang pertama supaya kita bisa melawan tawar hati. Bahkan kita menang mengatasi rasa tawar hati. Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Apa artinya menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan itu bukan nunggu, nantikan dia. Enggak.
Menanti-nantikan itu artinya merindukan dia. Haus akan dia. Cinta akan dia. Orang kalau makin cinta dengan Tuhan, makin rindu dengan Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan, fokus hati pikirannya itu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Banyak orang stres karena yang dipikirkan itu cuma masalah. Yang dipikirkan itu cuma kesulitannya, penyakitnya, utangnya, cicilannya. Saudara-saudara, Tuhannya nggak diingat. Saya pesan dengan banyak orang waktu kemarin banyak yang kena COVID. Pokoknya kalau kena COVID nomor 1 yang diingat nama Yesus dulu, jangan nama dokter. Ada yang amin nih. Manusia kadang-kadang kalau sakit yang diingat dokter ini, dokter ini, dokter ini. Tuhan Yesusnya nggak diingat. Yang diingat masalahnya, fokusnya cuma kepada persoalannya dia. Dipikiri terus. Apakah masalah bisa selesai kalau cuma dipikiri? Makin dipikiri, makin pusing. Betul? Makin dipikiri, jantung berdebar-debar. Makin dipikiri, sesak napas. Makin dipikiri, darah tinggi naik, gula naik. Bilang sama sebelahnya, jangan banyak pikir. Tuhan gak pernah bilang, kalau kamu susah, banyaklah berpikir. Tidak ada kan ayatnya? Yang ada apa? Yang ada apa? Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu kata firman Tuhan. Gak ada banyak pikir, banyak ngelamun. Gak ada. Banyak baca firman, renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itu kuncinya. Fokusnya bukan kepada masalah, tapi bukan kepada masalah pergumulan, tapi kepada Allah. Hari ini masalah saudara beratnya kayak apa sih? Apa ada di Alkitab itu masalah yang Anda hadapi? Ada, solusinya apa? Cari di Alkitab. Fokuslah kepada firman Allah. Saya pernah stres, saudaraku. Saya pernah depresi. Ketika saya duduk termenung, tiba-tiba saya teringat ada satu ayat. Ayat firman Tuhan itu menyadarkan lamunan saya. Dikatakan firman Tuhan itu lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu iota di dalam firman Allah itu lenyap. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini jauh lebih gampang hancur musnah, tetapi firman Allah tidak pernah berubah. Maka itu jangan bergantung kepada hal yang mudah berubah. Yang bisa lenyap, bergantunglah kepada yang kekal, yang kuat, yaitu firman Allah. Hari ini saudara susah, ada masalah, pulang gereja, baca Alkitab. Nanti malam mau tidur, baca Alkitab. Setiap hari, pagi malam, baca Alkitab. Nanti saudara akan melihat kehidupan ini dengan cara berpikir, cara memandang yang berbeda. Ya. Orang semua di dunia punya masalah, tapi tidak semua orang di dunia punya Tuhan Yesus. Amin. Tidak semua orang punya firman Allah. Maka itu saya dorong Bapak Ibu. Kita mencintai firman Allah, kita mencintai hadirat Allah. Di dalam menyanyi, menyembah Tuhan ada kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang datang sama Tuhan, menyembah. Ya, mereka berdoa, puji Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada ngelamun. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita jadi kecil. Itu menunjukkan bahwa kita manusia itu terbatas. Manusia itu bukan Superman. Manusia itu bukan super kuat. Manusia itu terbatas. Kita mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita, hikmat kita. Tidak akan mampu. Oleh sebab itu ayo kita butuh Tuhan untuk menopang hidup kita. Mari kita lihat saudaraku. Ini tidak gampang ya. Orang itu untuk melawan tawar hati itu musuhnya bukan di luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Seperti Daud itu memerintahkan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia paksa dirinya untuk mengikuti kebenaran. Harus memuji Tuhan. Saya yakin Daud berkata pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu bukan ketika dia lagi senang, bukan ketika dia naik kedudukan, bukan dia terima banyak berkat, bukan ketika dia mengalami promosi, tapi di dalam kesusahan dia memerintahkan dirinya, pujilah Tuhan. Artinya dia fokus kepada Tuhan. Kalau saudara susah, jangan marah-marah. Jangan keluh kesah. Kalau Anda susah, jangan cari kambing hitam. Biasanya orang kalau lagi ada masalah itu sukanya uring-uringan ya saudara.
Sukanya marah-marah, nggak ada apa-apa tiba-tiba marah, nggak enak hati gitu ya. Tumpek, terus siapa-siapa pun dijadikan sasaran gitu. Tetapi firman Tuhan berkata pada kita, kalau ada masalah sedang susah, memuji Tuhan. Bilang sama sebelahnya, puji Tuhan. Nyanyi puji Tuhan. Jangan nyanyinya salah lagu dunia dipakai. Betapa malang nasibku. Loh tambah down saudara, ya tambah terpuruk. Pilihlah lagu-lagu yang menguatkan iman. Waktu Tuhan pasti. Itu yang membuat kita ada kekuatan baru, ada harapan baru, ada sukacita, ada kemampuan untuk struggle, berjuang. Amin. Mari kita lihat Filipi 4 ayat 6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Saya minta tolong Bapak Ibu jangan lupa ayat ini sampai mati. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, dikatakan firman Tuhan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, akibatnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita khawatir menghadapi kehidupan ini, firman Tuhan berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, apa yang jadi beban hidupmu itu curhatkanlah. Sampaikanlah kepada Allah dalam apa? Doa. Kalau ada masalah, jangan ngerumpi sambat sama manusia. Tapi curhatnya kepada Allah. Masuk kamar, tutup pintu, berlutut, curahkan semua unek-unekmu, beban hidupmu kepada Allah. Itu jauh lebih dahsyat daripada telepon-teleponan sama tetangga. Telepon-teleponan sama saudara. Karena tetangga kita, saudara kita, teman gereja kita, manusia yang terbatas. Saudara berharap sama manusia, belum tentu ditolong, tapi pasti kecewa. Betul? Belum tentu ditolong, tapi pasti direndahkan. Walaupun tidak ngomong, tapi di hati mereka akan punya penilaian tersendiri. Oleh sebab itu, nyatakanlah dalam doa, dalam apa? Permohonan. Nah ini orang Kristen banyak nih. Gak usah pendeta, jemaat aja pinter kalau mohon, betul ya? Dan yang sering kali lupa, yang ketiga, yaitu tidak mengucap syukur. Firman Tuhan bilang apa? Ucap syukur. Walaupun masalahnya belum selesai, masalahnya belum kelar, ngucap syukur. Saya kasih contoh. Saudara kalau punya anak dua, anak yang satu itu ngomel terus. Ma, aku makan apa, Ma? Makan bakmi. Ah, enggak mau, Ma, Kak doyan. Makan bakpo. Ah, enggak mau, Ma. Sedang aku bakpo. Makan bakso. Ah, bakso lagi. Ya. Makan bakmo ya. Ah, enggak mau, Ma. Kasih yang bak enggak mau. Mamanya jengkel. Itulah ada bak di belakang. Bak apa? Bakia. Saudara, apa-apa kalau disuruh jawabannya begini. Sik Ma, tunggu Ma, ntar Ma. Saudara jadi mamanya, jengkel enggak? Apa-apa minta enak, apa-apa minta cepet, apa-apa minta langsung, apa-apa minta yang bagus. Tapi giliran disuruh, enggak nyenangkan sama sekali. Saudara punya anak gini gemes enggak? Gemes. Coba kalau anak yang satunya lagi, beda. Anak yang satunya lagi itu menawarkan diri. Ma, mama capek ya Maya, tak pijeti Ma. Ma, mama haus Maya, tak bikin no teh ya Ma, tak bikin no minum Maya. Ma, mama mau kemana hari ini? Tak koncoi ya Maya. Ma, mama hari ini ada sibuk apa? Ma, tak bantuin Maya. Ma, sampahnya sudah dibuang belum ke depan? Tak buang no ya Maya. Kira-kira kalau sudah punya anak begini, seneng enggak? Ya, kebetulan anak kita yang baik, yang ngerti sama kita, sepatunya jebol. Terus dia ngomong, Ma, sepatuku jebol ya Ma. Terus mamanya bilang begini, Nak, belum ada uang.
Nanti kalau ada uang beli ya. Terus anak kita bilang begini, enggak usah beli mah. Minta 5.000 mau tak beli no lim. Mau tak limis sendiri mah. Gampang mah. Nanti bisa dipakai kok ini mah. Walaupun mama enggak belikan baru enggak apa-apa, dilim aja mah. Dan aku cinta kok sama mama. Ayo, Anda punya anak bisa ngomong gitu, terharu enggak? Belum dibelikan sepatu baru, bisa bilang, aku cinta mama, tetap sayang sama mama. Tetap baik, tetap perhatian, tetap ngerti. Saya mau tanya nih, kalau anak kita bisa ngambil hati kita dengan penuh syukur, dia terima kasih, dia cinta kita, dia melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, membanggakan hati kita. Kalau dia ada masalah, apakah orang tua tega menunda-nunda nolong dia? Tolong jawab. Kita jadi orang tua, tega enggak? Masalahnya anak kita itu berlarut-larut sampai kita tunda-tunda untuk nolong dia. Kalau kita menunda waktunya untuk menolong anak kita, makin tersiksalah kita. Makin kita enggak nyaman, kita enggak tega. Sekarang saya mau tanya, Tuhan itu tahu enggak, Bapak kita di sorga tahu enggak kalau kita punya pergumulan? Kalau hari ini pulang gereja, Tuhan jawab, mujizat terjadi, bisa enggak? Kenapa kok belum terjadi? Kenapa kok belum kita alami? Karena pasti ada PR-PR tertentu yang belum kita selesaikan untuk menyenangkan hati dia. Setiap peristiwa, masalah, pergumulan itu pasti ada tujuannya. Tuhan ingin membentuk karakter kita. Kalau Anda selalu konflik dengan orang terus, Tuhan tidak akan menolong Anda. Karena apa? Tuhan ingin Anda belajar sabar. Belajar mengalah. Kalau sabar mengalah itu kita sudah tunjukkan kepada Tuhan. Tuhan pasti enggak akan membiarkan kita berlarut-larut dalam kesulitan kita. Amin. Yang penting itu perkara rohani dulu. Yang lahiriah, yang duniawi ini ngikuti. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan apa artinya ditambahkan? Dibonuskan. Maka itu jangan fokus kepada bagaimana kita menyelesaikan masalah. Fokuslah bagaimana kita menyenangkan Allah. Itu kuncinya. Kalau Anda menyenangkan Allah, masalahmu akan diselesaikan sama dia. Ibu-ibu, saya mau tanya. Ibu-ibu kalau goreng ikan, pakai penggorengan, pakai minyak goreng. Kalau ikannya sudah matang, ditunda enggak untuk diangkat? Kalau sudah matang ya diangkatlah ikannya. Enggak mungkin dibiarkan terus, lama-lama hangus, enggak bisa dimakan. Demikian juga kita. Kalau Allah mengizinkan kita diproses di dalam masalah, kita harus menuju kematangan rohani. Kalau rohani kita matang, pasti Tuhan akan mengangkat kita dari masalah. Seperti tadi, kita akan naik terbang seperti Raja Wali. Naik mengatasi masalah. Maka itu jangan fokusnya kepada masalahnya. Fokusnya bagaimana menyenangkan hati Allah. Dengan mengucap syukur, ya. Waktu kena fitnah, waktu dijelek-jelekkan orang, waktu ngalami pergumulan, waktu sakit, nyanyi terus. Ku mau bersyukur pada Tuhan, ku mau menceritakan perbuatanmu. Nyanyi terus. Orang kalau suka nyanyi memuji Tuhan, hatinya itu tidak terbebani, hatinya tidak tertekan. Setuju? Saudara, saya berikan sebuah penutup. Saudara kalau nyanyi lagu-lagu gereja, lagu-lagu rohani, waktu saudara ada masalah, Anda terharu enggak? Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Hati saudara ngomong apa? Yes, oh yes. Ya. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan kemenangan. Oh yes, kita nangis, kita terharu. Oh haleluya Tuhan, amin. Jujur saya mau tanya, yang dipuaskan itu hatinya Tuhan atau hati kita? Hati kita. Setelah nangis, setelah nyanyi begitu ya, kita rasanya agak berkurang gitu ya. Hati kita bebannya itu agak berkurang. Coba, saudara kalau saya tidak anti lagu-lagu tertentu. Saya anggap semua lagu gereja itu baik. Lagu rohani itu baik. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang justru lagu itu membuat kedagingan kita ini
menderita. Dan itu menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Saya waktu beberapa minggu yang lalu, ya, satu keluarga kena COVID. Istri saya divonis kena sakit ablasio retina, matanya ini bermasalah. Harus operasi dengan biaya yang cukup besar. Itu bareng-barengan Bapak Ibu. Waduh, istri sakit, mertua opname, anak di rumah sakit, saya juga sakit. Saya sakit ngelayani orang sakit, saudara-saudara. Waduh, berat. Tidurnya melencar-melencar, isolasi sana, isolasi sini. Belum lagi ngurusin mertua. Berat, secara pikiran dan hati tidak mampu. Ketika saya ingin nyanyi, tidak bisa, ngeblank saudara. Orang kalau bebannya berat, itu tidak bisa ngomong. Kepingin nangis tapi tidak bisa nangis. Kalau orang susah masih bisa nangis, itu masih ringan. Kalau yang berat itu kepingin nangis, tidak bisa nangis. Saya mau nyanyi tidak bisa, mau nyembah, mau doa tidak bisa. Rasanya macet. Makanya saya bisa khotbah ini. Lalu begitu saya duduk di sofa, malam-malam, matikan lampu semua, saya sendirian. Saya termenung, saya cuma mengingat Yesus. Saya cuma ingat Yesus, saya cuma merenungkan Yesus. Tiba-tiba saya ini muncul di telinga saya ini kata-kata. Lalu saya mulai ikuti. Saya mulai nyanyi, saya nggak tahu judulnya apa, tapi saya coba ikuti. Lagunya begini, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kalau nyanyi lagu ini sakit nggak saudaraku? Sakit saudaraku. Ya, walaupun susah, walaupun masalah, aku tetap cinta Engkau Tuhan. Itu lagu, bukan saya menonjol-nonjolkan atau mengagung-agungkan, tidak. Tapi lagu itu ada muatannya begini, biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah saja yang jadi. Aku gak bisa apa-apa Tuhan, aku mau apa? Mentok semua, biarlah Engkau yang bekerja dalam hidupku. Yang penting tugasku tetap cinta, tetap setia kepadamu. Saya waktu nyanyi lagu itu, satu putaran lagu udah habis, nangis saya, hancur hati. Saya enggak bisa doa, tapi nangis saja. Cuma bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan akhirnya itu plong semua. Dan satu persatu masalahnya selesai. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu menimpa hidup kita. Supaya kita itu ngerti frekuensinya dia, ngerti hatinya dia, ngerti channelnya dia. Kalau sudah ketemu sama channelnya dia, kita sudah ngikuti kemauannya dia, wis talah. Masalahmu itu akan selesai dengan satu persatu, selesai. Makanya yang dikejar itu bukan tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tapi membereskan hidupmu di hadapan Allah. Itu jauh lebih dahsyat. Amin.